Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar fisika dengan Bu Aitri. Nah anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas analisis vektor pada gerak parabola. Ya, jadi analisis vektor pada gerak parabola itu dibedakan menjadi dua anak-anak ya. Jadi yang pertama gerak dengan analisis vektor dan yang kedua gerak parabola. Sebelum dimulai, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat anak-anak ya. Jadi sekarang persiapkan buku kalian, kita mulai belajar tentang poin yang pertama, yaitu gerak dengan analisis vektor. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, nah dimana gerak dengan analisis vektor ini nanti kita akan bahas menjadi beberapa poin ya. Jadi yang pertama yaitu tentang vektor satuan dan vektor posisi, yang kedua perpindahan, yang ketiga kecepatan, dan yang keempat tentang percepatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu vektor satuan dan vektor posisi. Diperhatikan anak-anak ya. Oke, kita bahas yang pertama vektor satuan dan vektor posisi. Nah, di sini Ibu menggambarkan kurva ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ini kan sudah biasa anak-anak ya. Jadi di mana Ibu letakkan satu titik yang sembarang. Misalnya di sini. Ya, satu titik sembarang di mana di sini sumbu X, di mana dan ini sumbu Y. Nah, di sini Ibu letakkan satu vektor satu titik. Nah, kalau di sini kan yang disebut dengan I, ya ini I dan ini J. Ya, jadi ini mengarah ke sumbu X, ini ke Y. Nah, nanti kalau seperti ini berarti dia nilainya positif ya, karena kurvanya ke kanan dan ke atas. Tapi kalau kebalikannya ke bawah dan ke kiri nanti dia bernilai negatif. Ini sudah di pertemuan-pertemuan, bisa dicek di video sebelumnya. Nah, di mana di sini nanti kita cari atau kita hubungkan titik ini selalu dia dimulai dari posisi 0 ya. Nah, ini kita hubungkan. Nah, inilah yang disebut dengan R atau vektor R. Lalu diisi tanda garis di atasnya ya, dimana nanti di sini dia koordinatnya X, Y. Ya, jadi X-nya nilainya ini berapa, ini berapa. Ya, misalnya di sini 2, di sini 3, berarti X-nya sama dengan X-nya 2 I, ingat ini I ya, I. Sudah anak-anak? 2I plus 3J. Atau kalau di matematikanya di sini berarti 2,3. Kalau dalam vektor vektornya seperti ini ya. Sampai di sana. Kemudian untuk mencari besar dari nilai R-nya ini, di mana nilai R sama dengan XI plus YJ. Ya, itu perumusan yang pertama. Kemudian yang perumusan kedua mencari besar dari R ini ya, vektor R ini atau harga mutlak atau besar ya, sama dengan RX kuadrat ditambah RY kuadrat diakarkan ya. Akar dari RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Kemudian kalau ditanya, nah di sini ada membentuk sudut anak-anak ya. Ada yang disebut alfa atau theta, boleh begini atau begini, boleh, sama aja ya. Nah, kalau ditanya di sini matematikanya di sini ada, kemudian saya mencari ini berarti tan ya. Tan dari alfa sama dengan
ketiga perumusan dari vektor satuan dan vektor posisinya. Jadi ada 3 perumusan anak-anak ya. Oke, Ibu langsungkan ke poin berikutnya, yaitu tentang perpindahan. Ya, jadi yang pertama itu tentang vektor satuan dan vektor posisi, yang kedua perpindahan. Nah, dimana untuk perpindahan itu Ibu misalkan, jadi misalnya kalau ini kan satu titik ya, Ibu sebut ini A. Nah, misalnya dari satu titik ini, dari titik A ini dia berpindah ke titik B. Ya, jadi dia ada perpindahannya. Misal Ibu gambarkan kurvanya seperti ini X, ini Y. Misalnya pertama di sini ada titik A. Kemudian titik A ini berpindah sejauh titik B. Nah, perpindahannya segini. Ya, jadi inilah yang disebut dengan delta R atau perpindahannya. Ya, jadi ini A, ini B. Jadi dari A berpindah ke B. Nah, kita hubungkan, ingat selalu dia dimulai dari 0. Ya. Nah, ini disebut dengan R1, vektor R ini yang R2. Ya, itu R2-nya. Sudah anak-anak? Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai dari delta R-nya ini? Ya, jadi delta R-nya ini dirumuskan dengan, kita lihat dulu, R1 ditambah, ini tanda panahnya dari sini menuju ke sini ya, ditambah delta R sama dengan R2. Maka delta R sama dengan ya R2 dikurangi R1. Nah, ini juga dapat ditulis delta R sama dengan X2 dikurangi X1 I ditambah Y2 dikurangi Y1 Nah, kemudian kita juga bisa mencari besar perubahan posisinya. Ya, besar perubahan posisi ya dirumuskan dengan delta R sama dengan R2 dikurangi R1. Ya, R2 dikurangi R1, atau bisa juga ditulis delta R sama dengan X2 dikurangi X1
kuadrat, ini akar ya, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Ya, ini akar. Ya, jadi untuk besar perubahan posisi itu dirumuskan dengan delta R sama dengan R2 dikurangi R1 atau X2, akar dari X2 minus X1 kuadrat ditambah Y2 minus Y1 kuadrat. Ini untuk perpindahan. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tentang kecepatan. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kecepatan, di mana kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V sama dengan delta R per delta T, ya, sama dengan delta X per delta T I ditambah delta Y per delta Y per delta T J, ya anak-anak ya. Kemudian ini juga bisa ditulis dengan V sama dengan delta R per delta T. Nah, ini juga bisa dirumuskan dengan R2 dikurangi R1 per T2 dikurangi V1 waktu ya. Nah, kemudian untuk mencari besar kecepatan sesaatnya, ya, besar kecepatan sesaatnya dirumuskan dengan V sama dengan Vx kuadrat, ini diakarin ya, Vy kuadrat, akar anak ya. Kemudian kita mencari besar kecepatan rata-rata. Nah, kalau ini yang sesaat ya, kalau sesaatnya seperti ini. Nah, kalau untuk yang rata-rata itu kalian sama saja perumusannya ya, cuman nanti bedanya hanya di ada rata-rata tulisannya yang dibedakan ya. Besar kecepatan rata-rata sama sebenarnya ya, cuma di sini RT itu rata-rata ya, sama dengan akar dari Vx rata-rata kuadrat ditambah Vy rata-rata kuadrat. Ini sama ya, jadi sama aja sebenarnya, cuman bedanya hanya di rata-ratanya. Oke, sudah anak-anak ya. Nah, untuk kecepatan ini Ibu ingatkan kembali, di mana untuk mencari Vx itu sama dengan V dikali cos ya, cos alpha. Kemudian kalau Vy nya sama dengan V dikali sin alpha. Ya, ini selalu diingat ya, gimana cara kita mencari dia masing-masing sumbu. Mudah-mudahan masih diingat yang ini ya. Nah, ini untuk kecepatannya, dimana untuk kecepatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang perlu diingat ya. Kalau untuk T itu waktu, R itu jaraknya ya, jadi ada R1, ada R2, ada T1, ada T2 nya.
Oke, sudah anak-anak. Kita lanjut ke poin nomor 4 yang terakhir, yaitu tentang percepatan. Oke, untuk percepatan atau biasanya disingkat dengan A, ya huruf A kecil itu dirumuskan dengan delta V per delta T, ya. Delta V per delta T. Oke, dimana ini sama ya, V-nya itu X dan VY-nya ya sama seperti ini ya. Sama dengan delta Vx per delta T, ini I ditambah dengan delta Vy per delta T IJ. Nah, kemudian selain itu ya, ada juga untuk mencari A-nya itu delta V per delta T sama ya. A sama dengan delta V per delta T, cuman nanti sama seperti yang di kecepatan ya. Dia di V-nya ini V2 dikurangi V1 per V2 dikurangi V1. Ya, jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, waktu akhir dikurangi waktu awal. Kemudian sama kita menghitung juga besar dari percepatan sesaat dan besar dari percepatan rata-rata. Oke, untuk besar percepatan sesaatnya dirumuskan dengan A sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat, diakarkan ya. Kemudian untuk besar percepatan rata-rata dirumuskan dengan ART atau AR boleh ya. AR sama dengan ART sama dengan akar dari AX RT kuadrat ditambah AY rata-rata kuadrat. Ya, jadi akar dari AX kuadrat, AX rata-rata kuadrat ditambah AY rata-rata kuadrat. Nah, inilah besaran-besaran yang digunakan dalam gerak dengan analisis vektor. Ada 4 poin. Nanti Ibu sambung dengan contohnya agar lebih paham. Silahkan dicatat di buku catatan kalian. Terima kasih anak-anak.